Pace bene, masih di Mea Culpa. Selamat sore para culprit. Saya membuat video ini sore hari, dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kapan saja video ini dibuka. Saya baru selesai memberikan kursus persiapan perkawinan kepada sekitar 10 pasangan muda-mudi Katolik yang akan melangsungkan perkawinan dalam waktu dekat, dalam waktu tidak cukup dekat. Dan menarik ketika berbicara tentang cinta dan cinta untuk selamanya, gitu ya. Saya mendengar ada berita tentang artis yang meninggal dunia bersama dengan suaminya dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di jalan tol, naik mobil. Si istri meninggal, si suami meninggal, dan sementara anaknya yang ikut dalam mobil itu bisa selamat sekalipun ada luka lebam di wajah. Oke, saya membahas ini tentu dalam hubungan dengan persiapan perkawinan yang saya bicarakan tadi bersama pasangan itu, dan tanggal 2 November ada kisah peringatan arwah orang beriman. Begitu ya. Saya pernah baru-baru ini membuat sebuah tulisan yang menjadi sebuah renungan. Judulnya tentang cinta dan kematian. Oke. Saya pertama mengutip apa yang ditulis oleh Gabriel Marcel, seorang filsuf yang banyak berbicara tentang cinta dalam ranah filsafat. Dikatakan begini, persoalan yang utama bukanlah kematianku atau kematianmu, melainkan kematian dari orang-orang yang kita cintai. Maka yang hal yang dipertentangkan ialah tentang cinta dan kematian. Ada benarnya juga. Oke. Kisah cerita kematian mengambil porsi yang banyak dalam hidup kita kalau itu menyangkut orang yang kita cintai. Entah itu orang itu adalah diri kita sendiri atau juga orang yang benar-benar kita cintai, yang sangat dekat dengan kita. Suami atau istri atau anak atau saudara, orang tua. Menjadi sangat menyentuhlah, mengharukanlah, menyedihkanlah kematian itu bila itu menyangkut kematian dari orang yang kita cintai. Begitu ya. Tetapi cinta tidak akan hilang karena kematian. Oke. Cinta tidak akan sirna karena kematian. Oke. Yang pertama, keyakinan dalam gereja. Allah mencintai semua orang ciptaannya. Oke. Maka tak satu pun akan dibuang. Maka kita percaya akan kehidupan kekal. Karena cinta Allah. Oke. Cinta Allah pada kita membuat kita yakin bahwa hidup itu abadi. Karena ia tidak mungkin memusnahkan, membiarkan hilang dan terbuang yang dia ciptakan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta akan sesama membuat kita yakin bahwa orang mati adalah salah satu ungkapan cinta yang kita miliki. Hubungan kita yang tidak berakhir karena kematian. Kemudian, cinta orang-orang yang telah mati kepada kita tidak berhenti, maka ia menjadi pendoa bagi kita. Maka kita percaya orang-orang yang telah meninggal dunia tetap ada relasi kita dengan mereka dalam hubungan, dalam terang iman yang kita miliki. Hubungan yang menyangkut hidup rohani kita. Mereka itu menjadi pendoa bagi kita. Hubungan cinta. Dan karena cinta kita kepada dia yang meninggal dan kepada Allah juga, kita percaya bahwa dua-dua kita mengantar jiwa-jiwa yang telah meninggal dunia, yang sampai kepada Bapa, bahagia bersama Allah. Nah, itu tentang kematian itu sendiri kita maknai dalam hubungannya dengan cinta. Lalu tadi ada satu pasangan berkata, apa arti perkawinan untukmu? Lalu ada yang dikatakan, yang dua menjadi satu. Dua hati menjadi sehati. Dan yang sehati ini sehidup semati. Sehidup semati. Akhirnya kita sampai pada kematian yang kita tidak tahu waktunya. Dan cinta tetap bertahan bahkan pada hari akhir itu. Menunjukkan kesetiaan dan menunjukkan bahwa perkawinan itu sekali untuk selamanya. Oke.
Bukan karena saya sedang masih hidup, maka oke, saya ambil satu di sana, satu di sini. Toh saya sanggup membiayai. Toh saya bisa dengan bijaksana membagi waktu dan perhatian kepada si Anu dan si Anu, maka saya bisa beristri lebih dari satu. Tidak. Pertama, karena hubungan suami dan istri itu seperti Kristus dan jemaat. Begitu dikatakan, maka Kristus tidak mendua hatinya kepada yang ia kepalai, yaitu jemaat. Dan tidak ada dua jemaat. Hanya ada satu gereja. Gereja Kristus sendiri. Dan ini yang sedang kita coba cari, hidupi dengan menjadi seorang Kristen di dalam gereja. Oke. Kita menjadi seorang Kristen di dalam gereja. Ada orang mulai mendobrak keyakinan ini dengan berkata, well, saya bisa percaya kepada Kristus tanpa gereja, tanpa agama. Karena yang terutama adalah bahwa saya mengenal Kristus sebagai juru selamat. Tetapi pertanyaan, siapakah Kristus tanpa gereja? Adakah suami tanpa istri? Pentingkah Kristus sebagai penyelamat kalau tidak ada yang dia mau selamatkan, gereja itu sendiri? Pentingkah dia datang sebagai penyelamat kalau gereja tidak ada? Untuk siapakah Kristus hadir kalau bukan untuk gereja? Sekalipun hubungan kita personal dengan Kristus. Maka kembali tadi bahwa berkeluarga berarti sehidup semati dikatakan. Apa artinya semati? Mengapa tersambung dengan Vanessa Angel? Karena tanpa direncanakan, meskipun sepertinya sudah bisa dirasakan, mereka meninggal dunia di waktu yang sama. Banyak berita tentang itu yang orang sudah ada firasat. Orang berkata mereka sudah punya firasat. Bagaimana kalau nanti saya tidak ada? Atau bagaimana kalau saya nanti meninggalkan dunia ini? Saya akan ikut. Kurang lebih begitu. Ada video-video cuplikan tentang pasangan ini yang untuk saya menjadi menarik. Menarik untuk berbicara tentang kisah cinta mereka yang akhirnya dengan purna di dunia ini setia merawat cintanya. Faktanya mereka memang masih muda, tetapi akhirnya dalam keadaan setia saling mencintai kembali kepada Bapa. Maka ini sebuah contoh yang memang bisa kita lihat mau menyatakan setia sampai mati merawat cinta. Oke, ada yang melakukannya dalam rentang waktu yang panjang, ya, sudah sampai tua renta dan tetap setia. Ini pun satu catatan yang mengagumkan bahwa kesetiaan itu bisa dirawat sampai akhir hidup. Tapi faktanya bahwa sampai akhir hidup kita merawat cinta dengan setia, kita dapat melihat bahwa memang keabadian cinta itu benar nyata, oke? Dan kesetiaan itu amat penting demi merawat nilai cinta yang kita perjuangkan. Oke. Saya pikir ini ya satu pemikiran seadanya untuk memahami tentang cinta dan kematian juga yang tidak menghilangkan cinta itu sendiri. Pace bene.